Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Rustandi, peserta Latsar Angkatan 16 dengan nomor daftar hadir 06 KDOD LAN Samarinda. Kali ini saya akan memaparkan terkait dengan penerapan nilai-nilai ASN sebagai dosen di perguruan tinggi, khususnya pada Universitas Mula Warman. Nilai-nilai ASN diantaranya adalah akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Yang itu semua adalah digunakan untuk menciptakan sebuah pelayanan publik yang lebih maksimal. Lalu, apa sajakah yang dilakukan oleh seorang ASN dosen dalam penerapan nilai-nilai aneka tersebut? Kita simak konten penjelasan melalui video yang satu ini. Revolusi Industri 4.0 merupakan tantangan sekaligus ancaman dalam kehidupan kita saat ini. Peningkatan disrupsi teknologi dalam segala aspek kehidupan tak bisa kita hindari. Peningkatan disrupsi teknologi hendaknya disikapi dengan peningkatan keahlian dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi. Percepatan era disrupsi teknologi yang didorong oleh masa pandemi COVID-19 menantang mahasiswa pendidikan komputer ekip unmu untuk mempercepat kreativitasnya dalam mengembangkan teknologi mobile seperti pemrograman web. Namun berdasarkan pengamatan, mahasiswa yang telah mengambil mata kuliah pemrograman web masih pada konseptual programming. Belum mencapai keahlian pemrograman seperti menarasikan algoritma dalam bahasa pemrograman PHP. Padahal kita hidup di mana dunia dalam genggaman ponsel cerdas. Untuk meyakinkan praduga berdasarkan hasil pengamatan, maka dilakukan pretest kepada mahasiswa yang mengambil mata kuliah pemrograman web saat ini. Pretest ini menguji kemampuan menarasikan algoritma ke dalam bahasa pemrograman PHP. Soal pretest tersebut disebarkan melalui WA dan dikumpul melalui Google Form yang dibagikan kepada mahasiswa. Seyogianya, mahasiswa minimal mampu menarasikan algoritma berdasarkan pretest tersebut. Namun, jika tidak mampu, ia akan menjawab dengan ketenangan give up. Berdasarkan hasil respon mahasiswa terhadap pretest yang dikumpul pada Google Form menunjukkan semuanya menjawab give up. Hal ini menunjukkan mahasiswa masih hanya pada konteks pemrograman, namun belum pada kemampuan menarasikan algoritma dalam bahasa pemrograman PHP. Rendahnya kemampuan programming dalam bahasa pemrograman PHP yang diperlukan di era revolusi industri 4.0 saat ini, telah dilakukan analisa pemecahan yang digambarkan dalam fishbone. Solusi pemecahan isu ialah yang tergabung dalam program pengembangan perangkat pembelajaran guna meningkatkan kompetensi menarasikan algoritma dalam bahasa pemrograman PHP. Tahapan pertama dalam penyelesaian kegiatan pengembangan perangkat pembelajaran guna meningkatkan kompetensi menarasikan algoritma dalam bahasa pemrograman PHP ialah menyampaikan informasi terkait kegiatan tersebut kepada Ketua Program Studi Pendidikan Komputer EKIP Universitas Mula Warman, yaitu Ibu Dr. Randa Suryati MPD. Dalam diskusi dengan Ketua Program Studi, mendapatkan masukan berupa capaian pembelajaran prodi yang akan ditempuh dalam pengembangan rencana pembelajaran semester atau RPS pada mata kuliah pemrograman web dan modul praktikumnya. Beliau memberikan catatan berupa perlunya penyesuaian keahlian pemrograman web yang dicerminkan dalam sub CPMK ataupun capaian pembelajaran mata kuliah. Pada kegiatan tersebut juga diinformasikan bahwa akan ada pembuatan website
laboratorium komputer yang nantinya akan berkoordinasi langsung dengan Ketua Lab Program Studi Pendidikan Komputer, yaitu Bapak Gali Yuda Saputra MKom. Pengembangan rencana pembelajaran semester ini tentunya berdasarkan hasil studi literatur, seperti internet dan buku, serta format rencana pembelajaran semester yang didapat pada aplikasi Sistem Informasi Akademik EPKIP Universitas Mula Warman. Kegiatan ini dilakukan pada tanggal 30 September tahun 2020. Selanjutnya, setelah mendapatkan arahan serta saran dari Ketua Program Studi Pendidikan Komputer EPKIP Unmul, saya melanjutkan koordinasi dengan Bapak Gali Yuda Saputra. Beliau adalah dosen mitra pada mata kuliah Pemrograman Web 2, sekaligus Ketua Laboratorium Komputer Program Studi Pendidikan Komputer. Koordinasi dan diskusi terkait pengembangan rencana pembelajaran semester, modul praktikum, dan rencana pembuatan website laboratorium, Bapak Gali Yuda Saputra menyambut baik dan sangat mengapresiasi rencana kegiatan tersebut. Pada tahap pengembangan rencana pembelajaran semester, beliau juga menyampaikan perlu adanya penyesuaian konten pada beberapa sub capaian pembelajaran mata kuliah, seperti pengenalan merekam variabel data dalam bahasa pemrograman PHP, yang selama ini lebih cenderung kepada desain user interface, sehingga beliau berharap pada beberapa sub CPNK lebih ditekankan konten-konten terkait dengan kreativitas, algoritma dalam pemrograman PHP. Pada pembuatan modul praktikum, beliau juga berharap nantinya kegiatan praktikum bisa berjalan sesuai dengan capaian pembelajaran mata kuliah yang tertera pada program rencana pembelajaran semester. Selanjutnya, terkait dengan kegiatan pengembangan web, beliau juga berharap adanya konten yang relevan dan mendukung proses kegiatan praktikum di laboratoriumnya, seperti adanya menu unduhan modul praktikum, kedua, video tutorial yang tertera pada website, profil laboratorium, visi misi, struktur, serta tata tertib penggunaan laboratorium. Selanjutnya, setelah mendapatkan catatan penting dari Ketua Program Studi, Ketua Laboratorium, sekaligus dosen tim ataupun dosen mitra, mengkomunikasikan draft RPS dan draft modul praktikum kepada Wakil Dekan Bidang Akademik, yaitu Bapak Dr. Zulkarnain, MSI, yang merupakan penanggung jawab terkait pengembangan perangkat pembelajaran di seluruh program studi yang ada di lingkungan EPKIP Universitas Mula Warman. Beliau juga merupakan mentor sekaligus role model saya pada masa habituasi. Dari draft rencana pembelajaran semester yang disampaikan ke beliau mengarahkan untuk perampingan capaian lulusan prodi yang disesuaikan dengan capaian pembelajaran mata kuliah, yaitu pada mata kuliah pemrograman web. Selanjutnya, beliau juga mengarahkan untuk menampilkan sub capaian pembelajaran mata kuliah pada deskripsi mata kuliah, sehingga tidak hanya tampil pada tabel pertemuan perkuliahan saja. Hal ini dapat mempermudah telaah RPS dan monitoring rencana pembelajaran semester. Sementara untuk draft modul praktikum, beliau juga mengarahkan pembuatan modul praktikum dimulai dari proses pembelajaran yang berjalan saat ini dan yang akan ditempuh pada pertemuan selanjutnya, sehingga dimungkinkan untuk uji coba ataupun dilakukan post-test kepada mahasiswa. Selanjutnya, beliau juga mengarahkan agar modul praktikum dan video tutorial merupakan cerminan sub capaian pembelajaran mata kuliah yang tertera pada rencana pembelajaran semester pemrograman web 2 yang dikembangkan serta menampilkan modul dan video tutorial di website Laboratorium Komputer Program Studi Pendidikan Komputer EPKIP Universitas Mula Warman yang akan dibuat. Kegiatan ini dilakukan pada hari Rabu tanggal 30 September tahun 2020. Progres kegiatan ini juga dikonsultasikan kepada coach saya, Bapak Muhammad Abdi Rahman SOS MSI,
dan menyampaikan opsi penambahan kegiatan aktualisasi yang sebelumnya tidak diagendakan pada rancangan aktualisasi. Setelah melakukan koordinasi dan konsultasi, tahapan selanjutnya ialah finalisasi dokumen rencana pembelajaran dan dokumen modul praktikum pada mata kuliah pemrograman Web 2. Sebagai bentuk komitmen mutu di masa pandemi COVID-19 saat ini, modul praktikum juga dinarasikan ke dalam video tutorial yang merupakan tahapan kegiatan lanjutan. Video tutorial praktikum tersebut diupload ke YouTube, sehingga mempermudah mahasiswa dalam memahami materi praktikum kapan dan di mana saja mereka berada. Kegiatan-kegiatan tersebut dilaksanakan mulai tanggal 5 hingga 17 Oktober tahun 2020. Kegiatan aktualisasi selanjutnya adalah membuat website resmi Laboratorium Program Studi Pendidikan Komputer, di mana website juga merupakan cerminan akan penyelarasan era disrupsi teknologi saat ini. Pembuatan website berangkat dari koordinasi dengan ketua laboratorium, desain layout menu, fitur, tampilan, serta menarasikan algoritma ke dalam bahasa pemrograman PHP. Dan selanjutnya diintegrasikan dengan desain database, mengaktifkan website tersebut pada alamat www.lab.pendicom.fkip.unmul.ac.id dan mengisi konten pendukung laboratorium seperti materi, modul praktikum, dan video tutorial. Kegiatan pembuatan website ini dilaksanakan pada tanggal 10 hingga 22 Oktober tahun 2020. Selanjutnya adalah menguji efektivitas perangkat pembelajaran melalui post-test. Pada lembar post-test disampaikan maksud dan tujuan post-test, tautan modul praktikum, video tutorial, dan website laboratorium, di mana hasil post-test ini memberikan gambaran kebermanfaatan perangkat pembelajaran yang telah dikembangkan. Berdasarkan hasil jawaban yang dikirim oleh mahasiswa melalui Google Form, semua mampu menarasikan algoritma sesuai dengan studi kasus pada post-test yang diberikan. Kegiatan ini diselesaikan pada tanggal 24 Oktober tahun 2020. Setelah melakukan serangkaian kegiatan pengembangan dan uji coba perangkat pembelajaran, selanjutnya ialah mengadakan kegiatan webinar revitalisasi kurikulum pendidikan komputer yang dipandu oleh saya sendiri. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa pengembangan perangkat pembelajaran tersebut sinergi dengan pengembangan kompetensi mahasiswa yang dibutuhkan saat ini. Kegiatan webinar ini merupakan kegiatan tambahan yang sebelumnya tidak masuk dalam rancangan aktualisasi, dan tentunya penambahan ini setelah mendapatkan persetujuan dari coach, yaitu Bapak Muhammad Abdi Rahman SOS MSI, dan menyampaikan informasi penambahan tersebut kepada Bapak Mentor, yaitu Bapak Dr. Zulkarnain MSI. Beliau juga yang membuka acara kegiatan webinar revitalisasi kurikulum program studi pendidikan komputer. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 26 Oktober tahun 2020. Selanjutnya, kita dengarkan testimoni dari perwakilan pengguna ataupun mahasiswa program studi pendidikan komputer FKIP Unmul terkait dengan pengembangan perangkat pembelajaran guna meningkatkan kompetensi menarasikan algoritma dalam bahasa pemrograman PHP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Bagus Rekso Setiawan dari Program Studi Pendidikan Komputer FKIP Universitas Mula Warman. Kali ini saya akan menyampaikan sedikit tentang mata kuliah pemrograman aplikasi Web 2 semester 5 di kelas Pendidikan Komputer 2018. Melihat bahwasannya mata kuliah ini sudah dimulai sejak semester 4 dengan kurangnya atau sedikitnya modul serta RPS hingga akhirnya membuat mata kuliah ini jauh lebih sulit. Tetapi beranjak pada semester 5, pemrograman aplikasi Web 2 dengan adanya modul dan RPS serta video tutorial yang berada di YouTube,
mata kuliah ini dapat kita pahami dalam proses pembelajaran dan jauh lebih jelas serta jauh lebih mudah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam generasi berwawasan teknologi. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Nikita Fernanda Salum. Saya dari Prodi Pendidikan Komputer Angkatan 2018 FKIP Unmul. Jadi di sini saya akan menyampaikan tentang mata kuliah pemrograman aplikasi web 1 dan 2 pada kelas Pendidikan Komputer 2018. Jadi yang pertama itu di pemrograman aplikasi web 1. Jadi di sini kami agak kesulitan untuk memahami materi yang ada dikarenakan belum adanya modul. Tetapi di pemrograman aplikasi web 2, di sini kami diberi modul dan tutorial. Jadi di sini kami agak mudah untuk memahami materi yang ada dengan adanya modul dan tutorial. Bahkan dengan keadaan daring sekalipun kami dapat praktek sendiri di rumah masing-masing. Mungkin sekian penyampaian dari saya. Salam generasi berwawasan teknologi. Demikian laporan habituasi kali ini disampaikan. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.